Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Otomobcast. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial mengenai mengemudi mobil Matic. Biasanya saya mereview sebuah mobil atau motor, dan kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada penonton semuanya cara mengemudi mobil Matic. Bagaimana sih kita caranya untuk mengemudi mobil Matic? Terkadang kan ada yang tidak bisa mobil Matic, cuman bisa mobil manual, ataupun sebaliknya. Kadang ada juga orang yang memakai Matic tidak bisa, tetapi memakai mobil manual malah lancar. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagi para penonton untuk mengemudi mobil Matic. Sebelum mengetahui cara-caranya bagaimana kita mengemudi mobil Matic, alangkah baiknya kita itu memahami dulu apa sih fitur-fitur yang ada di dalam kabin mobil kita. Salah satu contohnya adalah tombol-tombol yang perlu kita ketahui fungsinya apa dan untuk apa, seperti itu ya. Sebelum kita menjalankan mobil, kita wajib mengetahui isi dari atau fitur dari mobil yang kita kendarai. Untuk yang pertama, pada bagian kanan di sini ada tombol untuk mengatur electric mirror. Di sini tertulis L dan R. L itu artinya left dan R itu artinya right. Untuk tombol-tombol yang ini fungsinya adalah untuk membelokkan ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Ini opsi untuk spion sebelah kanan maupun sebelah kiri. Ini tombol untuk mengatur spion. Lalu tombol yang di sini, ini ada sebuah indikator lampu. Ini fungsinya adalah lampu alarm ya, lampu safety dari alarm. Lalu bergerak di tuas sisi kanan di bawah pengemudi. Di sini ada pengaturan atau tuas untuk lampu. Kalau kita putar sekali, yang menyala adalah lampu kotak. Kalau kita putar 2 kali, yang menyala lampu utama atau headlampnya. Dan di sini ada putaran untuk mengaktifkan fog lamp dan mematikan fog lamp. Lalu tuas yang sebelah kanan ini juga berfungsi untuk menyalakan sen atau rating. Kalau kita naikkan ke atas, ini akan menyalakan lampu sen sebelah kiri. Dan kalau kita posisikan ke bawah tuasnya seperti ini, itu akan menyala sen sebelah kanan. Ini untuk tuas sebelah kanannya seperti ini fungsinya. Lalu kita bergerak tuas sebelah kiri di bawah setir posisinya. Ini fungsinya adalah untuk pengaturan wiper. Kalau kita naikkan 1 kali, wiper akan berjalan 1 kali. Kalau kita geser ke bawah 1 kali, akan menghasilkan putaran wiper intermittent ya. Sesuatu putarannya itu ada waktunya, ada waktu jedanya. Jadi tidak cepat pergerakannya, lambat. Lalu kalau kita klik lagi kedua, posisi kedua ke bawah, ini akan menimbulkan efek wiper yang stabil atau konstan.
bergeraknya ya, maksudnya secara konstan. Lalu kalau kita ke bawahkan lagi, terakhir ini adalah kecepatan wiper paling tinggi. Jika misalkan hujan deras, yang sangat deras, kita butuh sapuan wiper yang lebih kencang, kita ke bawahkan paling bawah, paling pol ke bawah, itu akan menghasilkan putaran wiper atau gerakan wiper yang sangat cepat. Lalu untuk sebelah pucuknya ini, kalau kita putar ke arah atas, ini adalah rear defogger. Ini adalah rear wiper ya. Ini untuk bagian wiper belakang. Kita klik satu kali, wiper belakang jalan, dan kita putar ke arah atas, itu untuk memancurkan air wiper bagian belakang ya. Kalau kita ke bawahkan seperti ini, posisi seperti ini, itu menyalakan wiper belakang satu kali. Nah, ini tuas sebelah kiri fungsinya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bergeser lagi di sebelah tengah. Tombol yang ada segitiganya ini adalah tombol hazard. Tombol hazard fungsinya adalah untuk menyalakan dua lampu sen seperti ini ya. Ini artinya adalah sebuah lampu peringatan dalam keadaan darurat. Lalu turun lagi ke bawah, ada tuas AC. Di sini ada tulisan off, kekuatan blower 1, kekuatan blower 2, dan kekuatan blower 3. Lalu yang sebelah kanan, di sini kalau kita matikan atau kita putar ke kiri pol, ini fungsinya adalah mematikan freon. Ini adalah tuas untuk tingkat kedinginan AC. Kalau kita maksimalkan ke cool, freon yang keluar akan maksimal dan yang dihasilkan pasti sangat dingin AC-nya. Ini untuk tuas. Lalu kita bergerak ke sebelah kanan lagi. Ya, di sini ada pengaturan power window ya. Yang sini, yang sebelah kanan pengemudi ini sudah auto up dan auto down. Yang sebelah kiri sini belum, yang sebelah belakang sini juga belum auto, masih manual. Dan tombol yang ini fungsinya adalah untuk lock window ya, supaya tidak bisa dibuka dari sisi sebelah belakang ataupun sisi penumpang. Dan di sini ada bukaan handle pintu. Lalu kita bergerak ke tengah. Di sini ada setir, tentunya setir untuk mengemudi, lingkar setir ya. Untuk mobil yang saya pakai tutorial ini masih setir konvensional, belum ada tombol-tombolnya untuk pengaturan audio dan yang lain sebagainya. Ini masih full manual untuk setirnya. Dan di speedometernya kita akan menemukan indikator P, R, N, D, 3, 2, dan L. Ini adalah indikator untuk transmisi matic-nya. Sebelum kita memasuki penampakan seperti apa nyalanya, kita geser ke bagian bawah dulu di bagian transmisi. Nah, ini transmisi matic CVT konvensional ya. Mobil yang saya pakai ini adalah Avanza tipe G 2011 matic. Untuk tuas persnelingnya tidak ada shift ya, tidak ada shift untuk mengunci atau untuk perpindahan giginya, karena untuk model Avanza ini sudah menggunakan peletakan untuk housing
apa namanya, housing persnelengnya ya, housing maticnya. Kalau di mobil lain, misalkan Mobilio, kan di tuas persneleng untuk bagian depan ada shiftnya, ada tombolnya. Ketika kita akan mengoper atau memasukkan gigi matic, harus dipencet dulu baru bisa diatur ke belakang atau ke depan. Untuk Avanza ini tidak. Di sini untuk posisi tuas paling depan adalah P, artinya adalah parkir. Jadi sewaktu kita memarkirkan kendaraan kita, posisi persneleng atau tuas persneleng ini harus ada di huruf P yang artinya parkir, karena ini fungsinya adalah untuk mengunci. Selain handrem juga sangat perlu di posisi P. Dan lagi pula pada saat kita parkir mobil berhenti, mobil dimatikan. Jika belum dalam posisi P, kunci tidak bisa dicabut karena masih berada di posisi yang selain P. Misalkan kita posisikan di netral, di huruf N, pasti kunci tidak bisa dicabut karena ini adalah sebuah fitur safety juga, supaya mobilnya terkunci di posisi P. Lalu di bawahnya P ada R. R itu artinya mundur atau kita parkir mundur. Berarti kalau kita masukkan ke posisi R, langsung kita bisa menggunakannya untuk parkir. Seperti itu ya teman-teman ya. Lalu untuk tuas N, jika kita tuasnya masuk ke N, ini adalah posisi netral. Netral artinya apa? Gigi maticnya tidak tersambung. Seperti mobil manual ya netral, seperti itu. Kalau kita ke bawahkan lagi, di sini posisinya adalah D3. D3 itu artinya adalah posisi gearbox, posisi transmisi, langsung otomatis ke 4 speed ya. Langsung ke 4 speed CVT-nya. Kalau yang 2, angka 2 ini adalah berarti putaran mesin atau putaran gearboxnya sampai pada gigi 2 saja. Jadi kita full gas, kita gas dalam sampai pol, itu tetap yang masuk adalah gigi 2. Kalau yang L ini sama saja, kalau di mobil manual itu sama saja dengan gigi 1, gigi low gearnya. Jadi misalkan kita menghadapi tanjakan yang sangat nanjak sekali, kita masukkan ke gigi L atau low. Itu fungsinya adalah gearbox mematok dan stuck pada gigi 1. Jadi walaupun kita gas dalam, pasti RPM naik sampai tinggi dan posisinya hanya di gigi 1. Ini untuk persnelengnya. Lalu selanjutnya adalah di belakangnya ada tuas handrem. Tuas handrem sendiri fungsinya adalah untuk mengunci rem belakang. Jika kita parkir, selain kita memasukkan persneleng di posisi P, kita juga harus menarik tuas handrem. Ini tadi penjelasan tombol yang ada pada mobil dan sistem transmisinya seperti apa ya. Lalu yang kedua, sebelum kita mengemudi, alangkah baiknya kita mengatur posisi duduk yang tepat, posisi duduk yang menurut kita itu paling nyaman. Karena apa? Di dalam mengemudi kita butuh kenyamanan. Misalkan dari posisi duduknya saja kita sudah tidak nyaman, pasti akan menimbulkan rasa yang ya kurang nyaman saja, seperti itu ya.
jadi nanti pengemudiannya kurang maksimal. Yang pertama, atur posisi duduk. Untuk mengejas posisi duduk, di sini ada tuasnya, tombolnya tombol ini untuk reclining rebahan atau tegak dari sandaran tubuh ya. Lalu yang tuas di bagian bawah sini nggak terlihat. Nah, ini tuas ini kalau kita naikkan ke atas, lalu kita dorong ke depan dan belakang untuk mengatur maju mundur joknya ya, seperti itu. Lalu yang kedua adalah setelah kita nyaman dalam posisi duduk, kita setel yang namanya spion. Seberapa sih spion yang kita butuhkan untuk visualnya? Jadi jangan sampai pandangan kita di spion itu kurang nyaman. Misalkan spionnya terlalu bawah, kita tidak bisa melihat dengan baik dan benar. Begitu juga pada spion sebelah kiri, harus kita atur dulu supaya kita bisa leluasa melihat kondisi samping kanan dan samping kiri. Lalu selanjutnya apa? Spion tengah ini harus diatur sedemikian rupa supaya kita bisa melihat bagian belakang atau kondisi bagian belakang. Kendaraan dari belakang juga bisa terlihat dari spion tengah ini. Jadi itu pertama posisi duduk, lalu yang kedua adalah posisi spion harus tepat ya, supaya pandangannya atau visualnya luas. Selanjutnya pada posisi bagian bawah di sini terdapat dua pedal. Karena ini adalah mobil matic, jadi pedalnya cuma dua. Yang sebelah kanan adalah pedal gas, dan yang tengah ini yang besar yang lebar adalah pedal rem. Nah, ngomong-ngomong masalah pedal, ada yang bertanya kepada saya ya, teman saya, jika dalam posisi menanjak atau kita akan mengoper gigi maticnya, misalkan kita posisinya berada pada D4 ya. Di sini kalau kita geser ke kanan kan posisinya D3, berarti giginya hanya masuk sampai ke 3. Tapi kalau kita geser ke kiri, ini merupakan transmisinya masuk ke 4 speed ya. Kalau ke sini 3 speed, kalau ke kiri 4 speed. Nah, misalkan kita sedang menggunakan 4 speednya, lalu ketemu tanjakan yang sangat menanjak, apakah perlu gigi kita kurangi? Jawabannya perlu, karena jika kita paksakan terus di 4 speed atau speed yang keempat, itu nanti transmisi otomatisnya akan bolak-balik menurunkan dan menaikkan gigi sesuai tanjakan yang kita lalui. Alangkah lebih baiknya kita masukkan kedua ya, posisi kedua. Misalkan paling curam atau curam sekali, kita masukkan ke L. Ini seperti ini. Jadi kita perlu memindahkan gigi di saat tanjakan yang sangat menanjak. Lalu ada pertanyaan lagi, dari gigi speed 4, kalau kita akan menurunkan gigi kedua, ada yang bertanya apakah perlu kita menginjak rem terlebih dahulu? Jawabannya tidak perlu, karena ini mobil matic, tidak ada yang harus diinjak sebelum kita memasukkan gigi ya, terkecuali kita baru start jalan. Misalkan pertama posisi P, lalu kita akan berjalan pertama ya, kita start awal dari berhenti, memang rem harus diinjak supaya saat kita memasukkan gigi, mobilnya tidak langsung berjalan ke depan seperti itu ya.
Ini perbedaannya. Lalu di saat kita menghidupkan atau startup mesin awal, posisi harus berada di P. Bila tuas posisi sudah ada di P sebelum kita start atau sebelum kita starter, kita wajib menginjak rem, menginjak tuas rem seperti ini, diinjak, baru kita start. Posisi kunci on ya, kita start mesinnya baru bisa menyala. Kalau misalkan kita mau menyalakan mesin tapi tidak menginjak rem, itu tidak akan berbunyi mobilnya ya, tidak akan menyala. Karena ini juga adalah salah satu fitur safety dari bawaan mobil seperti itu. Jadi kita harus menginjak rem sebelum start up mobil pada awal kita memulainya. Untuk part 1 mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Untuk part 2 nya kita lanjut tes jalan seperti apa kita mengemudi mobil Matic. Untuk part 1 cukup sampai di sini. Nantikan part keduanya. Kita akan tes jalan bagaimana mengemudi mobil Matic. Kita akan menjelaskan, kita akan membagikan tutorial seperti apa mengemudi mobil Matic secara real, secara nyata ya. Tunggu saja part 2 nya. Dan untuk part 1 ini saya cukupkan. Terima kasih telah menonton video dari channel Otomobcast. Jangan lupa subscribe, like, berikan komen dan masukan bagi kami. Dan jangan lupa share video kami ke seluruh media sosial kalian. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.